Haleluya, kita melanjutkan pengajaran orang pilihan. Kita sudah sampai di Kitab Kejadian pasal 49. Kita akan baca ayat 1 sampai 4, tapi nanti saudara baca semua ya. Kejadian pasal 49. Ayat 1 sampai 4, dan supaya bacaannya sama, kita baca sebagaimana tertulis di depan. Kita baca bersama 3, 4. Dan Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Berkumpullah dan biarlah aku menyatakan kepadamu apa yang akan terjadi kepadamu pada hari-hari yang akan datang. Berhimpunlah dan dengarkanlah anak-anak Yakub, dengarkanlah kepada Yesrael ayahmu. Ruben, kamu adalah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku, yang unggul dalam keluhuran dan yang unggul dalam kemampuan. Seperti air yang berbual-bual, engkau tidak berhemat, karena engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu pada waktu itu. Engkau telah mencemarinya, dia telah menaiki tempat tidurku." Amin. Silakan duduk. Coba kita lihat ayat ketiga ya. Ruben, kamu adalah sulungku, kekuatanku, permulaan kegagahanku, yang unggul dalam keluhuran dan yang unggul dalam kemampuan. Ya. Saya baca terjemahan Lugas ya, agak sedikit beda. Ruben, kalau saudara lihat ini ya, saya baca terjemahan Lugas. Ruben, engkau adalah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Perhatikan selanjutnya. Engkau seharusnya unggul dalam keluhuran dan kemampuan. Agak beda ya. Dalam terjemahan Lugas, engkau seharusnya, artinya tidak. Ya, kan di sini beda. Di sini engkau yang unggul dalam keluhuran, tapi kalau di sini diterjemahkannya sebagai yang seharusnya unggul. Ya. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur ada Pak Brightly Pak ya. Kemarin pernah, tahun lalu Pak, kapan lupa saya. Kebetulan dari tugas ya Pak ya, mungkin dari Balikpapan. Ya, kita bersyukur, selamat datang, boleh datang di tempat kita untuk sama-sama beribadah. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur atas kemurahan Tuhan. Kita sudah belajar dari Kejadian 1 sampai 49, ya mungkin nanti minggu depan Kejadian 50. Kalau Tuhan berkenan kita akan melanjutkan terus ya, Torah ini khususnya kitab Keluaran, karena ini berhubungan erat dengan tabernakel. Kita coba belajar, inilah dasar tata ibadah. Dasar tata ibadah yang diajarkan Bapa Yahweh kepada bangsa Israel melalui Moshe untuk kita lakukan. Ya, kita coba mengikuti semua itu. Karena ini dasar ya, dasar tata ibadah. Dan saya percaya dengan kita belajar untuk melihat apa yang tertulis, terlebih dengan banyaknya berbagai macam pengajaran-pengajaran di luar sana, kita mempunyai satu pegangan fondasi kebenaran firman yang sebagaimana tertulis ya. Karena kita belajar dari 66 kitab ya. Saya berpegang teguh atau belajar berpegang teguh dan meyakini berdasarkan tabernakel yang pernah kita pelajari bahwa gereja itu dibentuk atas dasar seperti gambar pelita ini ya, seperti kaki pelita, kaki dian, ya, menorah. Itulah gambar gereja, lambang gereja sebagaimana tertulis dalam kitab Wahyu ya. Nah, kita nanti belajar lebih dalam supaya kita mengerti sebagai fondasi kehidupan ibadah kita, sehingga kita tidak akan tergoyah.
Karena begitu banyak macam ragam pengajaran-pengajaran di luar. Yang memang kita tidak heran karena Yesus sendiri sudah berkata bahwa pada akhir zaman, ya, di mana saudara dan saya menghidupinya dalam zaman Laodikia ini. Betapa kita hidup dalam zaman gereja ketujuh, gereja Laodikia. Laodikia dalam arti umumnya itu adalah persamaan hak. Ya. Persamaan hak asasi kan emang ini zamannya. Sehingga muncullah berbagai macam persamaan hak, artinya perempuan sama laki-laki haknya sama. Tapi tadi kita nyanyikan Tuhan tidak berubah, betul nggak? Kalau sudah dibilang laki-laki ya laki-laki. Dengan segala kewajibannya, kalau bilang perempuan ya perempuan. Nah, jangan sampai kita terpengaruh ya, karena memang di luar sana orang, kan ini hak asasi, persamaan hak. Tetapi kita mau ucap syukur karena yang ditulis di kitab Wahyu, itu adalah suatu kebenaran. Gereja yang ketujuh, gereja Laodikia. Gereja yang dalam arti secara umum, Laodikia artinya persamaan hak asasi. Nah, itu terjadi. Ya. Tetapi di sinilah kita belajar terus supaya kita dengan fondasi kebenaran firman kita tidak akan bisa terpengaruh. Walaupun di luar sana banyak orang yang katanya ahli dalam bidang teologi, justru banyak yang melanggar apa yang seharusnya. Karena apa? Karena mereka beranggapan bahwa ya namanya sekolah tamatan teologi. Kalau saya terjemahkan secara bebas, teologi itu belajar ilmu tentang Tuhan luar biasa, ya. Yang diciptakan belajar tentang yang menciptakan. Ya oke aja, memang kita harus mengenal Dia. Tetapi firman Tuhan sudah berkali-kali diingatkan di tempat ini. Kita harus memiliki pengenalan dan pengetahuan yang penuh dan benar akan Tuhan, sehingga kita tidak akan hanyut terbawa arus, kata kitab 2 Petrus pasal ke-1. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, dalam perjalanan orang-orang pilihan Tuhan, kita sudah belajar bahwa kitab suci kita hanya menitik beratkan segala yang ditulis hanya orang pilihan. Ya. Kalau tidak pilihan ya hanya dibicarakan sedikit. Dan kenapa? Karena tidak perlu kita mengetahui sampai detail. Karena itu tidak akan menyelamatkan. Tetapi tentang orang pilihan dari mulai Adam, kemudian Set, Kain tidak disebut ya. Kita sudah belajar Kain itu bukan anak Adam. Orang mau terima apa enggak ya itu urusan mereka. Karena saya hanya percaya kepada yang tertulis. Karena kalau kita sudah diingatkan terus-menerus bahwa di dalam keturunan Adam dalam kitab Tawarikh tidak pernah disebut Kain itu anaknya Adam. Ya. Tapi kita melihat di situ itulah cara Tuhan. Hanya orang pilihan aja yang dia ceritain ini begini. Dan berdasarkan kitab Korintus kita belajar diingatkan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang tertulis itu berguna bagi orang-orang pilihan yang hidup pada akhir zaman. Karena itu ya kita belajar. Ya bukan berarti orang pilihan itu tidak pernah berdosa ya. Kita kan lihat bagaimana Abraham, Yitzhak itu juga masih berdosa. Yakub juga masih berdosa. Ya. Karena itu kita coba belajar, kita mengucap syukur sudah sampai di kitab Kejadian 49. Tuhan berkenan mungkin minggu depan kita masuk ke yang bagian bab terakhir dari kitab Kejadian. Kemudian nanti kita masuk dalam babak yang baru, kitab Keluaran atau Semot ya. Belajar dan itu kita bisa melihat. Ya. Kalau kita tidak teliti, kita juga bisa salah mengartikan. Tetapi kita mengucap syukur bahwa
Tuhan menghendaki kita mengetahui dengan benar, memiliki pengetahuan yang benar tentang apa yang tertulis. Berkali-kali saya katakan kepada saudara, seluruh firman dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu adalah rahasia. Rahasia, kenapa rahasia? Karena firman itu pribadi Tuhan. Tuhan tidak akan membuka pribadinya kepada siapapun kalau orang itu tidak dikenalnya. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita maunya saudara dan saya kan. Kita tidak mungkin memperkenalkan diri kita, membeberkan semua kalau orang itu tidak kita kenal dengan baik. Apalagi Tuhan. Apa yang tertulis itu adalah pribadi Tuhan. Karena ada tertulis, firman itu adalah pribadinya sendiri. Dan pribadinya itu sendiri hanya akan dibuka kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Yaitu saudara dan saya yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang mau sungguh-sungguh dilahirkan dari firman sebagaimana tertulis. Ya. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak ya, apa yang tadi kita baca adalah gambaran. Bagaimana perjalanan Yakub pada akhirnya. Dia sudah mencapai titik-titik akhir di mana dia akan berangkat. Ya, dikumpulkan dengan para leluhurnya. Ya, kadang-kadang kalau saya baca gitu kan, bukan saja di sini tapi di kitab-kitab yang lain kan, mati dikumpulkan kepada leluhurnya. Jadi dikumpulkan nanti kalau kita urut dari atas ya satunya nanti ke arah Adam juga. Ya, jadi kelompok-kelompok. Tapi ya kita mau ucap syukur aja lah. Ya, itu cara Tuhan untuk mengumpulkan semua ciptaannya. Dan kita melihat apa yang dialami oleh si Yakub ini. Kalau kita baca semua ayat ini dari kitab Kejadian 49. Boleh kita menyatakan Yakub itu sudah tahu dia mau mati. Saya tanggap. Artinya kita bisa menafsirkan kalau toh waktu seseorang sudah dekat, kalau dia mau mati, pasti Tuhan kasih tahu. Atau kalau mau diangkat, pasti Tuhan kasih tahu. Ya, orang sekarang bilang firasat, tetapi itu bukan firasat. Ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Roh Kudus pasti memberitahu. Karena saya punya pengalaman pribadi artinya dengan bapak saya kan. Bapak saya waktu mau mati juga begitu. Ya pernah kan cerita tentang dia ditambah umurnya 15 tahun terjadi. Ketika dia mau mati pun dia bawa ibu saya, ya istrinya kan, berdoa dulu. Dia doain semua anak-anaknya. Habis itu ya dia bilang sama ibu saya, Mami jangan nangis. itu kesaksian dia. Ya. Karena sebelum dia berdoa, sebelum dia ajak istrinya berdoa, dia ngomong dengan satu pribadi. Kita hanya menafsirkan, mungkin dia ngomong sama malaikat. Dia ngomong, tunggu sebentar. Ya itu kesaksian, ya nggak tahu lah ya. Dia bilang tunggu sebentar, dia berdoa dulu. Selesai berdoa, semua anak-anaknya didoakan, diberkati. Terus dia ngomong, ya saya sudah siap. Kemudian ya karena memang keadaannya sudah agak parah, dibawa ke rumah sakit, di tengah jalan sudah pulang. Artinya bagi orang pilihan, pasti Roh Kudus yang ada di dalam dia memberitahu siap-siap. Oke? Nah, kita percaya karena itu tertulis. Ya. Dan seperti yang saya ceritakan itu suatu kesaksian, suatu kenyataan hidup bagi kami. Jadi saya tahu oh benar. Ya, benar. Artinya kita juga melihat bahwa kita mengerti bahwa jalan hidup kita ini sudah diatur oleh Tuhan. Jangan nyeleweng.
Karena ada tertulis dalam Keluaran pasal 23 ayat ke-20, kita lihat coba ya. Lihatlah, aku akan mengutus seorang malaikat di kehadapanmu untuk menjagamu dalam perjalanan dan untuk membawamu ke tempat yang telah aku persiapkan. Berjaga-jagalah di hadapannya dan dengarkanlah akan suaranya. Janganlah engkau membuat dia kepahitan, karena dia tidak akan menanggung pelanggaranmu, sebab namaku ada di dalam dia. Kalau sekarang kan ini kan Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Kalau kita dikatakan oleh Yeshua, aku memberikan kepadamu Roh Kudusku, dan dia akan tinggal bersamamu, kata kitab Yohanes pasal 14, sampai selamanya. Sebenarnya mirip-mirip seperti ini. Ya, kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat ke berapa itu? Ayat ke 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya dia tinggal bersama kamu selamanya. Jangan anggap enteng ini. Karena itu kita percaya sebagai anak-anak Bapa Yahweh, ketika kita telah diadopsi, setelah kita lahir dari firman, dia berikan Roh Kudusnya, maka Roh Kudus akan tinggal di dalam kita, tetapi ada tertulis, jangan mendukakan Roh Kudus. Ya, karena itu di dalam menjalani hidup ini percayalah, kemanapun kita pergi dia selalu menyertai. Ya. Dia selalu menyertai. Kadang-kadang kalau orang dunia ini, mereka berpikirnya ya mungkin karena leluhur kan cerita-cerita begini kan. Setiap orang yang lahir itu selalu ada pendampingnya. Saudara suka dengar gitu gak? Ya, jadi dia selalu menyertai. Lah itu kan orang dunia. Tetapi kita percaya yang dimaksud adalah Roh Bapa Yahweh yang dianugerahkan bagi saudara dan saya. Dan pada akhir kehidupan daripada si Yakub, dengan berbagai macam pengalaman hidup sekitar 147 tahun. Ya kan? Dia 130 tahun ke Mesir, di Mesir 17 tahun, berarti sekitar 147 tahun umurnya. Ya. Dengan berbagai macam pengalaman-pengalaman yang dia alami. Ya. Pada akhirnya setelah waktunya genap. Ya, setelah minggu lalu kita belajar dia memberkati anak-anak daripada si Yusuf. Ya. Memberkati anak-anak Yusuf yang Manasye dan Efraim. Adalah satu nubuatan yang kemudian terjadi kurang lebih 1800 tahun kemudian. Di mana Manasye yang melambangkan anak sulung yaitu Yesrael. Karena salib, karena Yeshua. Ya. Berkat kesulungan yang harusnya diterima oleh bangsa Yesrael. Ternyata Tuhan berikan kepada bangsa-bangsa lain. Karena bangsa Yesrael menolak sang juru selamat. Dan itu terjadi. Tetapi kita yang hidup pada akhir zaman ini, kalau kita baca, kita dengar apa yang sudah diberitakan. Ingat, masa anugerah itu sudah berjalan 2000 tahun. Sejak bangsa Israel menolak Yeshua. Sudah berjalan 2000 tahun diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan kita di penghujung tahun 2000 tahun itu. Di mana kita melihat baik melalui media-media yang ada. Betapa di daerah Jazirah Arab sana hampir seluruh negara yang tadinya menolak untuk percaya Yeshua. Tetapi kalau Roh Kudus sudah bergerak ke sana, pertobatan demi pertobatan terjadi. Ya, banyak orang-orang pilihan di sana karena saya percaya banyak keturunan Bapak Abraham juga di sana.
tinggal selangkah lagi dia masuk ke tanah Israel. Kalau sudah masuk, selesai sudah masa anugerah bagi bangsa non-Israel. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan ketika diingatkan hal ini, betapa itu sudah dinubuatkan. Kalau dari sekarang berarti sudah berapa? 2000 ditambah 1800, 3800 tahun yang lalu. Dan kita sudah mencapai pada titik-titik akhir. Tuhan juga menghendaki saudara dan saya menjadi saksi-saksi hidup. Betapa masa anugerah itu sudah diberikan Tuhan sejak 2000 tahun yang lalu. Ketika mereka menolak, seharusnya berkat itu datang kepada bangsa pilihan yaitu Israel. Tapi mereka menolak, bahkan membunuhnya di kayu salib sana. Sehingga anugerah itu diberikan kepada saudara dan saya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan ada tertulis, ya, supaya kita juga mendoakan mereka supaya secepatnya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, setelah genap jumlah bangsa di luar Israel, maka Roh Kudus akan kembali kepada bangsa ini, ya. Dan waktunya kita percaya sudah sangat dekat. Dan ya kalau dibandingkan dengan apa yang kita baca, ya seperti umur si Yakub lah, sudah dekat waktunya. Tetapi Yakub masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberkati semua anak-anaknya. 12 anak laki-laki. Ya tidak disebut si Dina ya. Tetapi memang 12 ini adalah cikal bakal orang pilihan Tuhan. Khususnya dari bangsa Israel. Nah saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Anak sulung si Ruben. Ya. Berdasarkan firman Tuhan. Ya. Dia melakukan perzinahan dengan Bilha. Ya. Bilha itu gundik bapaknya. Atau pelayannya si Rahel. Berdasarkan firman Tuhan kalau saudara baca kembali di Kejadian pasal 36. Kan dia itu Bilha ini istilahnya waktu si Lea kawin dikasih Silpa oleh bapaknya untuk menyertai Lea. Ya. Kemudian ketika Rahel kawin dikasih Bilha oleh bapaknya. Dayang atau apa ya, pelayan lah ya, pelayannya. Ya. Dan kita melihat kalau saya perhatikan, kenapa si Ruben itu bisa menggauli si Bilha. Ternyata berdasarkan apa yang kita baca, pernah kita baca dalam kitab Kejadian 35, kita baca aja ya. Itu terjadi setelah si Rahel mati. Setelah Rahel mati, kemudian dia menggauli si Bilha. Kita baca aja di dalam Kejadian 35 ayat 19 mulai. Demikianlah Rahel mati, lalu dikuburkan di jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan sebuah tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai hari ini. Kemudian berangkatlah Israel dan mendirikan kemahnya lebih jauh lagi dari Menara Eder. Perhatikan, terjadilah pada waktu Israel tinggal di negeri itu, maka Ruben pergi dan berbaring dengan Bilha. Artinya setelah Rahel mati, ada celah yang terjadi sehingga Ruben bisa menghampiri si Bilha. Ya, selama ada Rahel nggak bisa dia, karena saya menafsirkan Rahel itu senantiasa berdampingan dengan Bilha. Tapi ketika Rahel mati,
Ruben sudah dewasa ya. Kalau lihat dari umurnya sudah dewasa. Tapi itulah firman Tuhan katakan, berdasarkan terjemahan Lukas, seharusnya unggul si Ruben ini dalam segala hal dibandingkan adik-adiknya. Tetapi karena dia tidak berjaga-jaga, setan melihat kelemahan si Ruben. Sehingga dia menggauli gundik bapaknya. Dan itu suatu pelanggaran yang sangat-sangat berat ya. Sehingga akibat Ruben menggauli gundik bapaknya, dia yang tadinya sulung yang harusnya unggul dalam segala hal, maka kesulungannya dialihkan kepada si Yusuf. Ya. Yusuf itu kan anak ke berapa? Ke-11. Ya sebenarnya 12 karena sebelum Yusuf itu ada si Dina, tapi Dina dalam hal ini karena dia perempuan tidak diperhitungkan. Sehingga semua hak kesulungan itu diberikan kepada Yusuf. Kita sudah belajar dari kitab atau beberapa waktu yang lalu bahwa si Yusuf ini anak-anaknya yang dua, Manasye dan Efraim, karena mendapatkan berkat kesulungan ketika pembagian tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan, maka kedua anak Yusuf, Manasye dan Efraim, mendapat jatah tanah di Kanaan. Ya, kalau nanti saudara baca di dalam kitab Yosua, ya pembagian-pembagian mulai terjadi dan di sana kita lihat loh kok Manasye dapat, loh kok Efraim dapat. Itu karena Ruben melakukan dosa besar, perzinahan yang seharusnya dia tidak lakukan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh dan seterusnya, kita lihat Simeon dan Lewi pun ya semua mendapat berkat, tetapi kita melihat Simeon dan Lewi. Ya, kan urutannya Ruben, Simeon, Lewi, terus Yehuda, baru nanti ada adiknya lagi, baru terakhir ada adiknya dari Lea ya. Dari Lea itu ada beberapa urutan. Kalau kita lihat dari urutan-urutannya, dari si Lea itu kan ada urutan-urutannya ya, di mana berdasarkan kitab Kejadian ini, di dalam kitab Kejadian pasal ke-29 ya. Di sana kan anaknya Lea itu si Ruben, kemudian Simeon, kemudian Lewi, kemudian Yehuda, kemudian dapat lagi 2 anak. Jadi Lea sendiri punya 6 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Ya, anak yang ke-5 itu si siapa? Dibaca si Isakar, kemudian Zebulon, ya Zebulon. Baru setelah Zebulon dapat si Dina. Dina itu anaknya yang perempuan. Ya. Dari Lea. Ya. Jadi Lea itu total punya 7 anak. 6 laki-laki, 1 perempuan. Kemudian dari Rahel punya 2 anak. Yusuf dan Benyamin. Kemudian dari masing-masing gundiknya ini juga dapat 2 anak. Nah inilah urutan-urutan yang memang kalau kita perhatikan baik-baik tidak sesuai dengan urutan ya. Tapi itu kita melihat di sini bahwa si Dina ini 1 bapak dan 1 ibu dengan Simeon dan Lewi. Ya, kan tadi 6 orang anak kan laki-laki. Si Lea punya 6 anak laki sama perempuan 1, jadi 7. Ya.
Firman Tuhan yang sudah kita baca, kita pelajari, ya. Ketika ada di daerah Sichem, di mana Dina ini dicemari oleh anak daripada Raja Sichem di sana, yang membuat khususnya yang satu bapak, satu ibu dengan dengan Dina. Sehingga dengan cara-cara yang boleh dikatakan licik lah ya. Dengan menawarkan si Sichem ini sebenarnya mau kawinin si Dina. Kita sudah belajar kan. Tetapi kan ternyata diperkosa, membuat keluarga Yakub marah. Khususnya dari kakak kandungnya. Satu bapak, satu ibu. Ya, sehingga diceritakan di dalam Kejadian pasal 34 kita sudah belajar. Ya, khususnya Simeon dan Lewi itu membunuh semua laki-laki yang ada di Sichem. Ya, semua dimusnahkan sama dia. Ya, satu bukan laki-laki ya, semuanya dibunuh. Ya, sehingga di dalam ketika Yakub memberkati, dia katakan di sini, biarlah jiwaku tidak masuk dalam kesempatan mereka. Ya, karena Simeon dan Lewi bersaudara ini senjata mereka adalah alat kekerasan. Ya, sehingga bahkan dikatakan, kita baca aja ayat 5 ya. Kita baca ayat 5 dari Kejadian 49. 9 ayat 5. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka adalah alat kekerasan. Biarlah jiwaku tidak masuk dalam persepakatan mereka. Biarlah kemuliaanku tidak menyatu dalam perkumpulan mereka. Karena dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang. Dan dalam kemurahan mereka telah melumpuhkan lembu jantan dan sebagainya. Kita sudah belajar bagaimana Simeon dan Lewi dengan akal-akalnya membunuh semua penduduk Sichem. Semua harta mereka dirampas. Karena sebenarnya kalau secara akal pikiran sekarang wajar-wajar aja. Karena adiknya diperlakukan dengan tidak senonoh. Membuat kemarahan daripada saudara kandung daripada Dina, akhirnya semua dibunuh. Tetapi dari apa yang dikatakan di sini, ada sesuatu teguran sebenarnya dari Yakub bahwa dia tidak menyukai tindakan daripada Simeon dan Lewi. Ya, tetapi kita melihat di sini kalau kita melihat di dalam ayat ke-7, terkutuklah kemarahan mereka. Nah, kita harus sangat hati-hati ya. Ini kita boleh belajar, tetapi ini kan bapak ngutukin anaknya. Tetapi memang agak spesifik. Yakub berkata, terkutuklah kemarahan mereka, bukan terkutuklah mereka, tapi kemarahan mereka. Saya tanggap, ya. Jadi artinya kita harus hati-hati. Yakub ini orang pilihan, kenapa dia kutuk? Yang dia kutuk itu perbuatannya. Kemarahannya yang membunuh satu kampung dibunuh. Ya, dengan cara dia, dengan cara mereka. Karena mereka sangat ganas. Kesewenangan mereka karena hal itu sangat keras. Aku akan membagi-bagi mereka di antara Yakub dan mencerai-beraikan mereka di antara Yisrael. Ya, kalau kita lihat kata-kata ini khususnya untuk Lewi, ya kan sana dikatakan kan. Coba tadi naik lagi dikit, ya. Aku akan membagi-bagi mereka di antara Yakub dan mencerai-beraikan mereka di antara Yisrael, khususnya Lewi. Yang jelas kelihatan Lewi. Artinya apa? Lewi itu memang oleh kasih karunia Tuhan dipandang layak untuk menjadi imam, menjadi pelayan. Sehingga kalau dia katakan dicerai-beraikan di antara Yisrael,
Memang suku Lewi ini tidak mendapatkan bagian tanah di tanah perjanjian. Ya, kalau yang lain kan dapat tanah ini, tanah ini, tanah ini, tapi Lewi tidak. Kenapa? Ya, selain menggenapkan ini, ya, juga Lewi atau suku Lewi bertugas sebagai imam untuk ada di setiap suku-suku ini untuk menjadi imam. Berdasarkan perintah Tuhan kalau nanti kita pelajari, di setiap suku ini mereka harus menyiapkan tanah untuk orang-orang Lewi. Ini tanahmu, mereka bikin ibadah di situ. Jadi orang-orang Lewi yang memang harus ada di setiap suku. Untuk sebagai imam di tengah suku mereka. Ya, jadi suku Lewi itu sama sekali tidak punya harta warisan. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita melihat, ya. Kemudian Yehuda, ya, anak yang keempat. Yehuda ini berdasarkan firman Tuhan. Ya, kita baca aja. Ayat ke-8 sampai 10. Engkau, hai Yehuda, saudara-saudaramu akan memuji engkau. Tanganmu ada di tengkuk yang memusuhimu. Anak-anak ayahmu akan sujud kepadamu. Yehuda bagaikan anak singa demi mangsa anakku. Engkau telah naik, ia telah meniarap, ia telah berbaring seperti singa jantan. Dan seperti singa betina, siapakah yang membuatnya bangun? Perhatikan ayat 10. Tongkat kekuasaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Dan yang menentukan hukum dari antara kedua kakinya. Sampai ketika Shiloh datang, maka ketaatan bangsa-bangsa adalah kepadanya. Yehuda berdasarkan kejadian-kejadian selanjutnya dan sebagian sudah pernah kita pelajari. Ya, adalah orang yang mendapatkan anugerah yang luar biasa. Karena dari suku Yehuda inilah lahir siapa? Yeshua. Makanya dikatakan singa dari Yehuda, itu berbicara tentang Yeshua. Ya, nah, kita melihat bahwa apa yang dikatakan ini, saya menafsirkannya bahwa orang yang saat ini berkuasa di Yehuda, di mana di Israel, itu keturunan Yehuda. Saya tanggal. Lo apa alasannya? Alasannya ada. Ya, alasannya ada. Kita pernah belajar. Ya, atau pernah mendengar atau pernah diajar lah, ya. Ketika bangsa Israel ini pecah, tadinya kan satu kerajaan di bawah Saul, kemudian di bawah Daud, kemudian di bawah Salomo, ya, di bawah Salomo. Nah, kemudian kita melihat setelah di bawah Salomo mulai terjadi apa? Terjadi penyembahan berhala. Ya, karena Salomo punya begitu banyak istri. Ya, bahkan firman Tuhan katakan berapa? 700 istri sama 300 gundik. Itu yang tercatat, yang nggak tercatat kita nggak tahu. Ya. Dan orang istri-istri ini yang pada akhirnya, khususnya pada saat dia sudah mulai tua, menarik dia untuk menyembah kepada berhala-berhala. Dan inilah yang mendatangkan murka Tuhan kepada bangsa Israel, khususnya Salomo. Sehingga setelah Salomo, karena diperingatkan beberapa kali, ingat ya, Salomo itu bertemu Tuhan beberapa kali. Ya. Tetapi kita melihat karena pengaruh dari luar, khususnya dari para istrinya. Ya, sebenarnya dia sudah melanggar firman. Karena firman Tuhan katakan, ya, kita pernah belajar nih, kita lihat di dalam kitab Ulangan, ya. Kitab Ulangan pasal ke berapa itu? 17, ya. Ayat ke-17. Atau kita baca mulai ayat 16, ya. Ayat 16.
Hanya dia tidak boleh memperbanyak kuda bagi dirinya. Agak beda ya dengan terjemahan Lugas ya. Saudara baca ini ya. Saya baca Lugas ayat ke-16. Hanya saja raja itu tidak boleh memiliki banyak kuda. Enggak ada di sini kan? Perhatikan kata-katanya ini. Ayat 16 nih. Ayat 16. Hanya saja raja itu, ada nggak raja? Nggak ada. Ini terjemahan Lugas. Jadi ini sedang berbicara tentang raja. Ya. Jadi raja itu, kita lengkap ayat 17. Raja itu tidak boleh memperbanyak istri. Loh, Salomo istrinya 700. Gundiknya 300. Dia sudah melanggar firman. Ya. Dan kita melihat karena pelanggaran yaitu terjadi akhirnya pencemaran demi pencemaran. Akhirnya dia terseret oleh para istrinya sehingga menyembah kepada berhala. Karena menyembah berhala. Setelah zaman Salomo, bangsa ini pecah menjadi dua. Ya. Yang kita kenal kerajaan Yehuda dan kerajaan Yesrael. Kerajaan Yehuda terdiri dari suku Yehuda dan suku Benyamin. 10 suku yang lain itu namanya kerajaan Yesrael. Nah sekarang kan kalau di media-media sosial kan suka ada dituliskan 10 suku Yesrael kembali. Suka baca nggak tuh? 10 suku Yesrael kembali. Artinya 10 suku ini yang tersebar kemana-mana. Atau dengan kata lain kita bisa menafsirkan bahwa yang berkuasa itu suku Yehuda. Saya tanggap. Dan ini menggenapkan apa yang tertulis yang kita baca tadi. Bahwa pemerintahan itu ada di bawah suku Yehuda. Nah, kita tidak tahu Perdana Menterinya, Presidennya. Ya. Tetapi saya menafsirkan kelihatannya itu memang dari suku Yehuda. Saya tanggap. Kenapa kok ngomongnya ini? Ya kita memang tidak bisa buktikan. Tetapi berdasarkan firman. Berdasarkan apa yang kita lihat di media. Bahwa memang kita atau saya menafsirkan itu suku Yehuda. Dari suku Yehuda. Karena suku ini kan sudah terpencar ke sana kemari. Tapi saya percaya yang memerintah itu adalah sesuai firman Tuhan. Adalah suku Yehuda. Dan kita melihat ya, begitu banyak nanti saudara baca aja janji-janji berkat Tuhan. Bagi semua suku-suku ini, pribadi lepas pribadi, diberkati caranya. Ya. Semua ada di situ. Tetapi kita harus perhatikan baik-baik. Ya. Itu karena berdasarkan apa yang dikatakan oleh si Yakub. Dengarkanlah, dikatakan dalam firman Tuhan tadi kan ayat 1. Aku akan memberitahukan kepada kalian apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Jadi dengan detail Yakub menceritakan suku ini nanti begini, suku ini begini, suku ini begini. Dan memang dalam kitab suci kita sangat terbatas sehingga yang ditulis itu kebanyakan hanya dari suku Yehuda. Ya. Kenapa? Ya seperti yang kita sudah berkali-kali dinyatakan, yang diceritakan itu hanya orang pilihan. Dan kita tahu dari suku Yehuda inilah lahir sang juru selamat. Ya. Tetapi kita melihat, kita coba belajar dari apa yang tertulis. Ya. Kenapa bisa begitu berkatnya? Ya. Kita coba melihat semua ini sesuai dengan apa yang tertulis. Kenapa begini Tuhan? Kan gitu kan? Supaya kita belajar dari semua ini.
Apa yang sesuai kita lakukan, yang tidak sesuai ya jangan dicontoh. Tapi sebagai pengajaran bagi saudara dan saya, ya. Dan kita melihat, kita sudah belajar. Dan kita coba menarik kesimpulan. Ketika Lea melahirkan, ketika Rahel melahirkan, ketika gundik-gundiknya melahirkan, kan dia ngomong, Ruben, kita lihat di dalam Kejadian pasal 29. Ayat 32. Atau kita baca ayat 31 dulu. Kejadian 29 ayat 31. Yahweh melihat bahwa Lea adalah yang dibenci. Dan dia membuka kandungannya tetapi Rahel mandul. Lea mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia menyebut namanya Ruben. Kenapa disebut nama Ruben? Sesungguhnya Yahweh telah melihat kesengsaraanku. Maka sekarang suamiku akan mencintai aku. Dari kalau saudara baca semua anak-anak ini, ya, nama anak-anak ini diberikan ibunya, tidak diberikan bapaknya ya. Ibunya yang kasih tahu, namanya gini, namanya gini, betul nggak? Kalau saudara baca ini semua, ya, seolah-olah Yakub tidak dilibatkan. Tetapi apa yang kita lihat di sini yang bisa menjadi pengajaran bagi kita. Hampir semua nama anak-anak ini diberi nama akibat ungkapan isi hati seorang ibu, seorang istri yang seolah-olah dibenci suaminya. Ya, dibenci suaminya atau persaingan antara Lea dengan Rahel. Ya, sehingga timbul ungkapan seperti itu. Sehingga diberikan nama anak ini. Padahal nama-nama itu adalah suatu ungkapan isi hati yang kalau kita lihat kelihatannya lebih cenderung ke arah negatif. Kecuali Yehuda. Karena nama Yehuda dikatakan sekarang ya mungkin dia udah lahir 3 anak. Yang pertama kan ada Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda ya. Dia udah mungkin udah nggak peduli lagi dengan suaminya, ya. Akhirnya ya sekarang aku mau memuji Tuhan. Ya kita lihat di dalam ayat ke-35. Dan dia mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan kali ini dia berkata, aku memuji Yahweh. Ya. Di sini kita belajar, kita melihat supaya kita sangat berhati-hati, apalagi kasih nama anak. Ya. Ini ya kita kan belajar ini supaya kita ngerti ya. Ingat ya bahwa Yakub itu orang pilihan. Istri-istrinya ya kalau kita lihat memang dari sejarahnya yang kita sudah belajar, ya. Yakub ini kan dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat ke-31 tadi. Yakub ini sebenarnya tidak suka sama Lea. Bahkan dikatakan dia dibenci. Berdasarkan firman Tuhan kan. Lea dibenci oleh Yakub. Itu firman Tuhan. Artinya Tuhan menyatakan, dikatakan Yahweh melihat bahwa Lea dibenci Yakub. Kita sudah belajar kenapa Lea dibenci Yakub. Karena Lea menurut pandangan Yakub ikut andil menipu dia. Menipu Yakub. Ya. Kita sudah belajar ketika Laban berkomunikasi dengan si Yakub. Yakub bilang sama si Laban, aku mau bekerja 7 tahun untukmu, tetapi aku minta Rahel. Dia nggak minta Lea.
Aku minta Rahel sebagai istri. Tetapi kenyataan membuktikan setelah 7 tahun dia mengabdi kepada Laban, di mana ternaknya meningkat luar biasa. Ketika sudah jatuh waktunya, Laban menurut tafsiran Yakub bersekongkol dengan Lea untuk membohongi Yakub. Saya tangkap maksudnya. Ya. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, Yakub itu dalam pandangan Bapa Yahweh membenci si Lea. Karena Lea ini pasti tahu bahwa Laban ini ngebohongin si Yakub. Sehingga akibatnya yang dikawini itu bukan Rahel. Ya kita maklum lah, karena kalau dulu kan di daerah sana kan kawin kan semua ketutup. Ketutup. Ya. Jadi ya ketika mereka habis pesta kawin masuk ke kamar ya mungkin gelap, kita nggak tahu kan. Mungkin gelap. Kita bisa bayang gelap. Karena dia sadarnya waktu pagi-pagi, loh kok bukan si Rahel. Artinya telah terjadi penipuan dan dia menganggap Lea ini ikut ambil bagian dalam penipuan. Karena itu Yakub sangat membenci dia. Ya. Sehingga jangan heran di dalam ketika si Ruben lahir, si Simeon lahir, Lewi lahir, ungkapan-ungkapan kebencian yang diungkapkan oleh si Lea karena dia lihat suaminya nggak suka dia. Nama-nama ini diberikan kepada anak-anaknya. Sehingga tanpa menyadari itu berakibat daripada kelakuan orang tua ngalir kepada anaknya. Saya tangkap maksud saya. Sehingga firman Tuhan katakan dalam kitab Galatia pasal ke-6 ayat 7. Galatia pasal 6 ayat 7, kita lihat di sana dikatakan, janganlah kamu disesatkan. Elohim tidak dapat diolok-olok. Karena apa saja yang seseorang taburkan, itu juga akan dia tuai. Sebab ia yang menabur bagi dagingnya sendiri dari dagingnya, dia akan menuai kebinasaan. Tetapi dia yang menabur bagi roh, dari roh dia akan menuai hidup yang kekal. Artinya kita belajar di sini, ya. Kalau kita perhatikan baik-baik, kenapa sih namanya Ruben, kenapa namanya ini, kenapa namanya ini. Kalau kita teliti lagi, ternyata ungkapan isi hati si Lea, ungkapan isi hati si Rahel, karena kelakuan suaminya ataupun kelakuan adik atau kakak. Karena Rahel ini kan tentu juga benci si Lea. Karena Lea seharusnya yang kawin kan si Rahel. Dan saya sangat percaya bahwa Yakub itu hanya mencintai Rahel. Dia tidak mencintai Lea. Dia juga tidak mencintai gundik-gundiknya, tidak. Karena itu jangan heran apabila Yusuf itu mendapat keistimewaan. Karena Yusuf ini anak dari istri yang sangat dikasihi. Sehingga sejak masa muda si Yusuf sudah diperlihatkan oleh Yakub, dia kasih berbagai macam untuk si Yusuf di depan saudara-saudaranya. Karena waktu itu kan si Rahel udah mati. Jadi inilah satu-satunya. Lo Benyamin memang anaknya Rahel. Tetapi karena Benyamin, Rahel mati. Karena itu Yakub sangat mengasihi Yusuf, satu-satunya yang dia kasih. Ya. Sehingga setelah kita sudah belajar, setelah dia ketemu lagi dengan si Yusuf, dia akan ngomong, udah siap mati sekarang. Sudah belajar kan? Setelah ketemu si Yusuf, ya sekarang sudah siap mati. Ya. Lah di sini kita melihat, kita belajar untuk kita mengenal betapa luar biasanya pengaruh daripada kata-kata orang pilihan. Saudara dan saya sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita juga harus sangat berhati-hati. Ketika kita dalam hal ini kan Yakub memberkati anak-anaknya.
Ya, kadang kita juga mengerti anak-anak ini kan punya berbagai macam karakter. Ya, jangan karena karakternya mungkin agak, ya dalam tanda kutip agak bandel, kemudian tanpa sengaja mengeluarkan kata-kata yang berupa kutukan bagi anak-anak. Dan seringkali hal itu terjadi waktu ketika kata-kata itu dinyatakan, ya namanya marah kan. Ya habis itu kan lupa. Tetapi apa yang dikatakan kitab Galatia, tadi kita nyanyi. Tuhan itu tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Apa yang kau taburkan, itu akan terjadi. Kalau yang kau taburkan baik, akan jadi baik. Tetapi kalau yang kau taburkan itu tidak baik, cepat atau lambat, dia akan nongol. Ya, akan terlihat hasilnya. Baru nanti kau kaget. Baru karena itu ya, saya kadang-kadang kalau diingatkan hukum tabur tuai. Ya karena kita kan suka udah lupa kan. Apalagi ketika anak-anak masih kecil-kecil dulu kan, sekarang udah puluhan tahun. Ya. Ya, kalau kita diingatkan oleh Tuhan, jangan kita mengeraskan hati kalau kita diingatkan oleh Tuhan. Ya berdoa aja dulu, Tuhan minta ampun. Karena mungkin kita mengeluarkan kata-kata yang tidak benar. Ya. Apa aja kan mungkin kita juga udah lupa. Ya cabut semua itu. Apa yang tidak ditanam oleh Bapak Yahweh itu harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Karena itu ada tertulis. Ya. Dan kita belajar untuk melakukan hal itu sesuai dengan apa yang tertulis. Ya. Sehingga jangan sampai ya setelah terjadi baru kita sadar. Matius 15 ayat 13. Sambil mendakapi dia atau Yesus berkata, setiap tanaman yang Bapa Sorgawiku tidak menanamnya akan dicabut seakar-akarnya. Ya, ini kan Tuhan. Loh, kita kan diingatkan oleh Tuhan. Mungkin kita pernah menabur. Kalau kita mencontoh dari apa yang tadi dikatakan, karena nama-nama ini kan yang ngasih siapa? Para ibu. Tahu nggak para ibu? Ya, ya mungkin kan waktu anak-anak itu masih sejak dalam kandungan. Ya kalau kita diingetin lagi ya saya diingatkan itu. Saya diingatkan itu karena kita nggak sadar. Ya berdoa aja Tuhan, ya itulah namanya manusia. Tapi betapa baiknya Tuhan apabila dia ingatkan kita, bagaimana sekarang respon kita. Bisa tangkap saya? Ya. Jangan melihat anak-anak kita sekarang kok nakal ya, kok begini, kok begini, kok begini, kok begini. Kok sekarang membantah, kok begini. Ya, khususnya ibu-ibu lah, waktu kau mengandung anakmu, ingat-ingat, oh gimana dulu. Ya, bisa tangkap saya. Ya, karena kalau kita baca ayat tadi kan itu yang ngasih nama semua ibunya. Bukan berarti ibunya yang salah. Artinya kita belajar dari apa yang tertulis. Ya, karena saya juga melakukan itu. Artinya saya kadang-kadang apa ya? Kok bisa begini? Saya berdoa, saya minta ampun. Saya cabut, saya sebut anakku satu-satunya. Dari yang besar sampai yang kecil. Bahkan pasangan-pasangan hidupnya. Cucu-cucu ke semua aku sebut. Aku cabut semua yang gak benar. Bisa nggak? Kan gak susah. Gak susah itu. Tetapi mau apa enggak? Itu aja. Apa yang kita pernah tabur yang tidak sesuai kehendak Tuhan kan Tuhan tahu. Ada bebet-bebet ya mungkin kita sudah lupa. Tetapi ingat ya, Tuhan tidak lupa apa yang pernah kita taburkan dan juga setan tidak lupa ada benih-benih yang sudah ditabur.
benih-benih yang jahat itu kan semua dari setan. Setan maksud saya. Ya kita harus menyadari, kita harus bertindak sebagai orang beriman. Tuhan ya pertama-tama kita minta ampun lah. Rendahkan dirimu, minta ampun Tuhan. Ya mungkin kita nggak ingat lagi. Atau menganggap kayaknya nggak pernah. Ya itu sih pribadi lepas pribadi lah. Tapi kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Benar nggak? Nggak pernah. Ya, benar nggak pernah? Nggak pernah. Kita kan bisa melihat, loh anakku yang ini kok kayak gini ya. Anakku yang kok begini, kayak begini. Loh itu kan karena pergaulan loh. Kita harus koreksi diri kita sendiri dulu. Saya tanggap. Karena yang ditaburkan oleh si Lea, yang ditaburkan oleh Rahel, tidak disebut gundik-gundiknya ya. Karena gundik-gundiknya tidak punya kuasa untuk memberi nama. Karena baik Lea, dia kasih Silpa, anaknya Silpa itu dia yang kasih nama. Rahel dia berikan Bilha, Bilha tidak punya hak untuk beri nama. Si Rahel yang kasih nama. Itu satu ungkapan kalau saudara baca satu persatu, sebagian besar. Karena ada sesuatu ganjalan dalam hati, timbullah nama-nama itu. Ya. Oh tapi kan nama anakku sekarang bagus ya, memang namanya bagus. Ya. Namanya bagus tetapi apakah dia sejak dalam kandungan, kemudian dia lahir, kemudian dia mulai beranjak besar dengan keadaan pertumbuhannya, dengan berbagai macam lingkungan, kemudian kita melihat sesuatu yang kelihatan ganjil tanpa sadar, keluar perkataan menabur benih-benih yang bukan berasal dari Tuhan. Sehingga suatu saat tanpa kita sadari, loh kok jadi begini ya? Bisa tangkap saya? Kita sebagai anak Tuhan yang harus berlaku sekarang ya terbuka aja. Artinya terbuka di hadapan Tuhan. Terbuka di hadapan Tuhan begini. Ya karena memang dulu kita kan nggak ngerti. Kita kan ya memang dulu mungkin kita orang Kristen. Tapi kalau kita boleh jujur dan namanya Kristen-Kristenan nggak ngerti. Ya. Dulu di tempat-tempat yang kita ibadah dulu mungkin nggak pernah dikasih tahu seperti itu. Yang dikasih tahu cuma yang indah-indah. Tapi apa yang pernah ditabur yang bukan dari Tuhan. Kalau saat ini kita disadarkan oleh Tuhan, ya berbesar hatilah di hadapan Tuhan. Tuhan minta ampun. Karena memang mungkin situasi kondisi waktu itu. Ya, membuat kita sadar atau tidak sadar. Mengeluarkan hal-hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Nah, saya sebagai pelayan Tuhan, saya sendiri mengakui. Sehingga saat-saat tertentu, ya kadang-kadang Tuhan ingatkan. Udah lama sih Tuhan ingatkan, ya saya berdoa aja. Karena kita kan tidak bisa mengubah. Kita tidak mampu merubah. Yang mampu merubah itu hanya Tuhan. Bagaimana caranya? Loh kita minta Tuhan supaya apa yang tidak ditanam oleh Bapak Yahweh kata Matius tadi, Tuhan yang berkuasa untuk mencabutnya dan diganti dengan benih-benih yang berasal dari Tuhan. Dengan cara Tuhan perubahan pasti terjadi. Tapi kalau kita mengeraskan hati ya kadang-kadang kan ada orang seperti itu. Kayaknya aku gak pernah kayak gitu. Ya gak apa-apa. Tapi sebagai pelayan Tuhan saya harus mengingatkan. Nah, saya sih gak malu. Saya juga pernah diingatkan. Saya berdoa aja. Ya walaupun anak-anakku sudah besar-besar. Udah kawin. Punya cucu-cucu. Ya bisa aja karena gak sadar. Itu terkena. Mungkin bukan lagi anak. Mungkin kena cucunya. Ya kita kan hanya bisa berdoa. Minta kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Supaya benih-benih yang pernah kita taburkan dengan cara apapun. Itu oleh kemurahan Tuhan dicabut sampai ke akar-akarnya. Sesuai Matius tadi. Hanya Tuhan yang bisa mencabut. Kita tidak bisa. Kita hanya bisa Tuhan tolong. Cabut. Ya.
Kita cabut sampai ke akar-akar dalam nama Dia, Bapa Yahweh, dalam Adonai Syamasiah. Kalau kita masih ingat ya puji Bapa Yahweh, ya kita bisa detail kan. Tapi kalau nggak ingat lagi, yang nggak ingat ini, yang apa namanya, ya kita minta Tuhan lah. Dan saya percaya apabila kita belajar tentang kitab Kejadian ini, bukan sesuatu hal yang kebetulan, supaya kita ya dirubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan saja kita, tapi orang-orang dekat di sekeliling kita. Mungkin sekarang enggak, anak-anakku baik-baik kok. Ya ingat-ingat aja, pernah enggak nabur yang enggak benar. Dan kita mulai setelah kita membereskan diri dengan Tuhan untuk keluarga besar kita. Kita memulai dengan kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru artinya mulai menaburkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Dalam keluarga kita. Di luar, lingkaran dekat, lingkaran luar. Sehingga hidup kita memancarkan kasih dan kemuliaan Tuhan. Dan kita melihat saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Setelah Yakub memberkati semua anak-anaknya tanpa kecuali. Ya, artinya kita belajar ya, untuk memberkati anak-anak kita kan dari yang besar sampai yang kecil. Berkati mereka, berkati mereka, berkati mereka. Ya, jangan lihat hidupnya sekarang, ya, tapi lihat sampai dia besar, sampai dia selesai tugasnya di muka bumi ini. Berkati mereka. Mohon kasih karunia Tuhan sehingga mereka diberkati oleh Bapa Yahweh. Itu tugas kita sebagai orang tua. Ya, kadang-kadang kan ini anak. Ya kadang-kadang kan nggak sadar anak ini nakal. Ngomong kan nakal. Jadi kalau anak itu nakal jangan heran dia nakal. Ya, kita harus mempunyai kata-kata yang harus lebih bijak bagaimana supaya jangan ada kata-kata yang negatif. Ya, Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita mengeluarkan kata-kata yang negatif. Nah, saya melihat Yakub pada detik-detik akhir. Dia memberkati semua anak-anaknya. Setelah itu semua selesai. Ya, firman Tuhan katakan. Dalam ayat-ayat terakhir dikatakan oleh firman Tuhan. Di dalam ayat ke-29. Nanti saudara baca semua ya berkat-berkat itu ya. Kepada 12 anak-anaknya. Di dalam Kejadian 49 ayat 29. Kejadian 49 ayat 29. Dan dia memerintahkan mereka yang berkata kepada mereka, aku hampir dikumpulkan kepada kaum keluargaku. Kadang-kadang bahasanya, ini ILT ya, kadang-kadang bahasanya agak, kalau saya baca kitab Lukas, tapi saudara lihat itu ya, apa yang tertulis. Selanjutnya, ini terjemahan Lukas ayat 29. Selanjutnya Yakub berpesan dan berkata kepada mereka, tidak lama lagi aku akan segera berkumpul dengan kaum leluhurku. Kuburkanlah aku di dekat leluhurku, di dalam gua yang ada di ladang Efron orang Het itu, di dalam gua yang ada di ladang Makpela di depan Mamre, di tanah Kanaan yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu sebagai miliknya untuk tanah pekuburan. Di sana telah dikuburkan Abraham dan Sarah istrinya. Di sana pula telah dikuburkan Yitzhak dan Ribka istrinya. Dan di sana pula lah aku telah menguburkan Lea.
Pembelian ladang dan gua yang ada di dalamnya itu adalah dari Bani Het. Sesudah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat tidur dan meninggallah dia. Lalu Yakub dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ya, satu perjalanan akhir hidup yang sangat luar biasa. Kita sudah belajar bahwa tanah penguburan ini dibeli oleh Abraham dari orang-orang Het seperti apa yang diceritakan oleh Yakub. Dan dia berpesan agar dia dikuburkan di tanah Kanaan. Ya. Dan memang itu yang sudah dia minta sebelumnya kepada Yusuf, kalau dia mati, dia mau dikuburkan di sana. Dan di sini kita belajar, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, sebagai anak-anak Tuhan, ya, saya mengimani kalau waktu kita sudah dekat, pasti Tuhan akan memberitahu kepada kita orang pilihannya. Pribadi lepas pribadi. Ya. Walaupun kita mengimani, kita kan mengimani terangkat. Dan kita berdasarkan perhitungan yang ada tertulis, memang sudah tidak lama lagi. Tetapi kalau Tuhan bilang, aku sudah kangen, kata apa? Kitab Ayub pasal berapa? 14 ayat 14 dan 15. Kita baca aja. Ayub pasal 14 mulai ayat 14. Jika seseorang manusia mati, dapatkah dia hidup kembali? Aku akan menunggu seluruh hari pergumulanku sampai tiba perubahanku. Ya. Setelah baca ini saya baca yang lugas ya. Jika seorang manusia mati, dapatkah ia hidup kembali? Karena itu aku tunggu hari demi hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Lalu engkau akan memanggil aku dan aku akan menjawab engkau. Engkau pun akan rindu lagi pada hasil pekerjaan tanganmu. Artinya kalau Tuhan sudah kangen, rasakan ayat 15 ya. Kalau saudara baca, engkau akan rindu pada pekerjaan. Kalau Tuhan sudah rindu, sudah kangen, ya. Sebelum Yesua datang, dia pasti beritahu, siap-siap. Amin. Amin. Kita memang imani kalau Tuhan berkenan ya. Saat tetet sangkakala berbunyi, aku dengar namaku dipanggil. Rohnya akan meraip kita dalam sekejap. Sama seperti Elia. Sekejap. Tetapi ya, kalau Tuhan mau sebelumnya, asal kita hidup dalam kebenaran, asal kita hidup dalam kesucian dan kekudusan, kesalehan sesuai perintah Tuhan. Ya. Kalau dia sudah kangen, kita akan, Tuhan, aku siap. Aku siap. Seperti yang tadi saya catat, itu kesaksian bagi saya ya, keluarga. Walaupun saya nggak ada, karena yang ada kan itu cuman bapak saya sama ibu saya. Ya. Waktu mereka, bapak saya mau pergi, diajak doa istrinya. Ini cerita mama saya. Setelah selesai berdoa, dia bilang, Mami jangan nangis ya. Nah, terus dia bilang, dia ngomongnya kayaknya sama malaikat. Ya, aku sudah siap. Aku sudah siap. Luar biasa saudara, suatu pengalaman iman. Karena sesungguhnya berdasar kesaksiannya, seharusnya dia mati 15 tahun sebelumnya. Sebagaimana apa yang terjadi pada Hizkia. Karena Tuhan kan pasti kasih tahu.
kamu harus mati. Tapi dia berdoa. Semalaman dia nggak tidur. Paginya kakak saya tanya, kenapa nggak tidur, Pi? Papi harusnya mati semalam. Artinya Tuhan kasih tahu. Tetapi Tuhan bilang, Tuhan kasih 15 tahun lagi. Oh, luar biasa. Luar biasa bagi saya pribadi, karena dia kan bapak saya. Saya juga melihat ini, luar biasa. Ya. Luar biasa sebagai suatu contoh. Saya kan nggak pernah punya cita-cita jadi pelayan Tuhan seperti gini. Tetapi dengan semua pengalaman dan setelah Tuhan membimbing saya dengan jalan seperti ini, itu menjadi kesaksian hidup. Karena itu dari bapakku sendiri. Ya. Dan kita melihat betapa luar biasanya, artinya kalau orang pilihan, kalau dia mau mati, Tuhan pasti kasih tahu. Karena itu ada kesaksiannya seperti yang tadi saya saksikan. Apalagi kalau memang waktunya siap, aku akan mengangkat engkau. Kita ketemu di angkasa. Ya, pasti dia kasih tahu. Tapi pribadi lepas pribadi ya. Jangan percaya dengan omongan orang-orang. Oh, nanti sebentar lagi. Karena pernah kejadian kan seperti saya kesaksian. Tanggal 9, bulan 9, tahun 99. Jam 9, 9 menit, 9 detik. Itu kesaksian benar. Ya. Ditunggu-tunggu. Lah. Nggak jadi-jadi. Ya. Itu saya tidak mengajarkan seperti itu. Karena kalau tahu waktunya, dia akan berbicara pribadi lepas pribadi. Karena contohnya banyak. Ya baik Elia kan, apa dia cerita sama, walaupun Elisa tahu. Dia nggak cerita sama Elisa. Dia nggak cerita sama para nabi-nabi. Tapi karena mereka ada orang pilihan, orang yang dekat dengan Tuhan, mereka tahu. Mereka tahu. Elisa kan Elia nggak cerita. Hanya ketika waktunya sudah dekat, Elia akan nanya. Ya, kamu mau apa? Baru dia tahu. Tapi saya percaya dia sudah diberitahu oleh Tuhan. Karena ketika para nabi nanya, tahu nggak Elia mau diangkat? Tahu, diam aja. Nah, tapi bukan Elia yang ngomong ya. Saya percaya Roh Bapa yang berbicara kepada mereka. Demikian juga akan terjadi bagi kita orang pilihan Tuhan pada akhir zaman. Asal kita benar-benar hidup benar, hidup suci, hidup saleh, kata firman Tuhan. Bagaimana ya lakukan firman? Dan tidak pernah bisa tertipu dengan apa yang diajarkan di luar sana. Dan apa yang kita pelajari, Yakub tahu setelah dia memberkati, dia lipat kakinya terus pulang. Itu bukan saja tertulis, tapi kesaksian-kesaksian nyata seperti yang saya saksikan. Dan saya percaya ini kan kesaksian orang-orang beriman. Ya walaupun dia bapak saya, itu kan buat kita semua. Ya, artinya kita lihat kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberitahu segalanya, termasuk kapan akan terjadi pengangkatan. Nah, kita cuma hanya diberi ancar-ancarkan berdasarkan firman Tuhan. Ketika pohon ara bertunas, generasi ini akan melihat. Banyak orang di luar sana generasi. Kalau saya lihat rata-rata orang punya yang disebut generasi itu 80 tahun. Tetapi 80 tahun kata Mazmur dikatakan. Umur kami 70. Kalau kuat 80. 80 itu bukan generasi. Itu umur. Nah kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Dengan apa yang kita pelajari. Itu semua ada di kitab Kejadian. Itu semua ada di Torah. Generasi itu berapa tahun. Tapi walaupun kita sudah diberitahu generasi itu sekian tahun. Ada tertulis waktunya dipersingkat.
Waktu yang dipersingkat ini yang kita tidak tahu, artinya berjaga-jaga. Anytime ketika Tuhan bilang siap, kita benar-benar siap. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, apa yang baik yang kita bisa contoh dari Yakub, kita petik. Karena kan dia sudah bilang, hidupku ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik kita contoh, yang tidak baik sebagai pelajaran supaya jangan kita lakukan. Mari sebagai orang-orang pilihan Tuhan kita terus maju, ya. Nah, oleh kemurahan Tuhan kita akan menyelesaikan kitab Kejadian ini. Ya, kalau Tuhan berkenan minggu depan kita selesaikan. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam kitab Keluaran. Kita belajar lagi, ya. Ada tertulis, ingatkan kepada semua orang. Kalau dalam kitab Ulangan dikatakan, kepada anak cucumu. Ketika engkau jalan, ketika engkau duduk, ketika engkau tidur, ngomong tentang firman. Ingatkan tentang firman. Tulis itu di dahimu, tulis ikat itu di tanganmu. Tetapi setan punya cara yang mirip-mirip. Ya, tulis di dahinya benar. Tetapi satu tulis di tangan kanan. Setan peniru ulung. Tetapi kita bisa lihat, setan tidak akan pernah bisa menipu orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Termasuk saudara dan saya. Karena itu, kita harus melatih diri kita semakin peka. Kalau dahulu bangsa Yesaya dikawali oleh malaikat surgawi, tetapi Yeshua berkata, aku memberikan Roh Kudus yang akan tinggal bersamamu sampai selamanya. Karena itu jangan kecewakan Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan kepada kita seperti apa yang tadi dibeberkan. Ya, ketika nanti malam kau duduk berdiam diri, ya, jangan malu sama Tuhan. Saya sebagai pelayan Tuhan, karena saya lakukan, ya. Saya lakukan apa yang ini, ya, saya berdoa untuk keluargaku. Keluarga besarku sampai cucu-cucuku. Ya, bukan sekali dua kali, ya, berdoa. Ketika diingatkan, berdoa lagi, berdoa lagi, berdoa lagi. Jangan putus-putusnya berdoa. Berdoa without ceasing. Pray without ceasing. Berdoa terus. Ya, jangan malas berdoa. Kita senantiasa menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Nah, saya percaya ketika kita berdoa pun Tuhan bisa berbisik. Ya, ada hal-hal yang Tuhan mau kasih tahu. Karena itu, ya, dekatkan diri, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Semakin dekat kita dengan Dia, semakin banyak rahasia yang Dia singkapkan. Haleluya, amin.